Beginilah suasana tradisi jamu laut yang digelar warga dan para nelayan Kecamatan Pantai Cermin. Upacara ini dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun. Pada saat pelaksanaan upacara ini, nelayan tidak dapat melaut. Upacara dilakukan dengan melepas sesajen ke tengah laut, dengan menggunakan sampan para nelayan dan juga kapal patroli KPLP UPP kelas 2 Tanjung Beringin untuk mengawal para nelayan mengantarkan sesajen ke tempat yang sudah diberi tanda patok batang menibung. Sebelum melepaskan sesajen, Wakil Bupati Haji Adlin Umar Yusri Tambunan beserta tokoh masyarakat, tokoh adat suku Melayu melakukan ritual tepung tawar kepada sampan yang hendak mengantarkan sesajen ke tengah laut. Sesajen yang diberikan adalah berupa kepala kerbau. Dalam pelaksanaan upacara ini juga ada pantangan-pantangan yang sudah ditentukan oleh pawang yang memimpin upacara dan harus ditaati oleh semua orang yang menghadiri dan menyaksikan upacara tersebut. Upacara jamu laut kini menjadi simbol interaksi antara manusia dan makhluk laut yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini juga bertujuan agar seluruh hal yang tidak baik tidak terjadi saat sedang melaksanakan keseharian mencari ikan di laut. Wakil Bupati Serdang Bedagai, Haji Adlin Umar Yusri Tambunan, mengapresiasi tradisi jamu laut yang telah puluhan tahun dilaksanakan. Adat istiadat dan kebudayaan harus selalu dilestarikan dan dibudayakan sebagai warisan leluhur yang mencerminkan kearifan lokal. Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat merupakan wilayah yang memiliki garis pantai cukup panjang dan sebagian besar masyarakatnya juga bermata pencarian sebagai nelayan. Oleh karenanya, masyarakat pesisir pantai sangat akrab dengan laut. Ini sebuah acara adat istiadat yang sudah lama dilaksanakan. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan jamu laut tahun 2022 ini. Harapan kami mudah-mudahan nelayan kita di Kabupaten Bedagai ini mendapatkan hasil ikan yang baik, yang banyak, dan bisa memberikan makmur keberkahan di seluruh masyarakat nelayan. Kami juga mengharapkan bahwasanya acara ini adalah acara yang memang menunjukkan bahwasanya sudah selayaknya kita bersyukur dengan hasil-hasil laut kita, dengan hasil alam kita. Mari kita jaga bersama-sama agar insya Allah adat-adat kebiasaan ini bisa terus lestari sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Tokoh adat Desa Kuala Lama Haji Wan Adamnu menjelaskan adat jamu ini merupakan tradisi Melayu yang berada di daerah pesisir sebagai warisan leluhur. Dan usai jamu laut selama 3 hari, diharapkan para nelayan tidak melaut sebagai ketentuan aturan yang sudah disepakati. Prosesnya ini pada akhirnya adalah untuk menjaga keseimbangan di laut, di darat, dan pada akhirnya adalah untuk acara ini sedekahan, ukuran, kenduri, dan tujuannya tidak bukan untuk sesama makhluk, untuk tidak saling mengganggu. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Bedagai untuk Evarina TV. Puluhan warga dari 3 desa di Kabupaten Toba, yakni Desa Hasang Siantarasa, Lumban Rau Utara, dan Desa Napa Joring, berunjuk rasa di depan kantor PLTA Binsar Natorang Energi. Dalam unjuk rasa itu, massa menuntut 17 janji yang belum ditunaikan pihak perusahaan. Namun saat melakukan aksi, warga kecewa ketika melihat bendera merah putih yang berkibar di halaman perusahaan malah sobek. Koordinator aksi John Tony Tarihoran menyampaikan, tuntutan yang disampaikan forum masyarakat seperti jalan hot mix, lampu penerangan jalan yang merata, lahan yang terdampak akibat aktivitas perusahaan, serta kejelasan dari CSR perusahaan dan pekerja lokal yang belum dipekerjakan hingga saat ini, padahal mereka punya perjanjian yang resmi. Dalam unjuk rasa damai menuntut PT BNE untuk menepati semua janji-janji yang telah dibuat oleh PT BNE bersama dengan masyarakat. Juga ada beberapa pernyataan-pernyataan yang juga dikeluarkan oleh BNE terkait dengan hak-hak kami sebagai masyarakat, baik itu berupa jalan hot mix, jalan yang sudah dijanjikan, juga dengan
lampu-lampu penerangan jalan yang mereka hanya bangun di beberapa titik, sementara kami inginkan supaya itu dibangun sesuai dengan perjanjian, dan juga dengan lahan-lahan yang terdampak akibat aktivitas perusahaan yang kemudian terimbas limbah daripada kegiatan operasional perusahaan. Ada banyak sekali tuntutan, ada juga tentang tenaga kerja lokal yang sampai sekarang sudah lama tetapi tidak dipekerjakan, sementara mereka punya perjanjian resmi yang juga ada pihak perusahaan bertanda tangan di sana, juga terkait dengan kejelasan informasi CSR daripada perusahaan. Jadi memang perusahaan ini tidak peduli terhadap kami sebagai warga di sekitar mereka berada. Pihak perusahaan sendiri bersedia berdialog dengan para warga untuk menyelesaikan tuntutan mereka. Merasa itu belum dipenuhi, tapi dari pihak BNE itu merasa sudah dipenuhi perjanjian yang lama itu. Tapi meskipun demikian, pihak PT BNE membutuhkan waktu 7 hari untuk membahas ulang dengan manajemen, karena ini harus dibawa dengan manajemen, Pak. Tidak bisa diputuskan sekarang langsung. Usai aksi damai, bendera yang sobek langsung diganti dengan baru. Jamarlin Saragi melaporkan dari Kabupaten Toba untuk Evarina TV. Inilah video amatir aksi duel pria calon penumpang kapal wisata di Pelabuhan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Awalnya duel antara pria mengenakan baju hijau dengan pria tanpa mengenakan baju ini berlangsung 1 lawan 1. Aksi duel yang sempat menjadi tontonan warga ini berlanjut dengan aksi pengeroyokan 2 lawan 1. Pria mengenakan baju hijau yang sempat tersudut tiba-tiba mendapat bantuan dari seorang keluarganya yang mendadak datang dan melibatkan diri dalam duel tersebut. Aksi duel berujung pengeroyokan 2 lawan 1 berakhir usai warga melerai mereka. Tidak terima dengan kejadian yang dialaminya, pria yang menjadi korban pengeroyokan dalam perkelahian itu melapor ke Mapolsek Labuhan Ruku, Batubara. Begitu masuk mobil, aku dari dalam, dia dari luar pagar, pelabuhan. Sama-sama datang, mobil belum sempat parkir. Kau jangan ikut ram. Karena begitu pula kau naik. Dalam mobil itu orang rame. Kira-kira dapat 15.000 satu orang, dapatlah itu kalau sewa di Kediri. Oh, abang sebagai bongkar muat atau sebagai Ya, kita sebagai cari-cari sewa, kocokan ke lambang sampan. tambang ya, tambang? Iya. Jadi aku kalau kau itu nerem bertemu pun nggak apa-apa. Akhirnya begitu pula naik. Dicoba nih. Iya tak apa-apa, bertemu aja. Mau aku bilang, jadi aku sambil senyum meninggalkan dia, ke belakang kan dia. Itu ditempongnya kedua kali. Dia duluan nempong. Nah, aku enggak, perasaan aku gurau aja tuh. Siapa yang duluan nempong, Bang? Dia yang nempong dulu. Dia itu siapa? Junaidi. Ini dia. Iya. Pihak Polsek Labuhan Ruku membenarkan kejadian yang viral di media sosial itu. Namun polisi belum melakukan penyelidikan kasus tersebut. Polisi akan lebih dahulu melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Tentang video viral masalah perkelahian, tadi korban sudah datang ke Polsek Labuhan Ruku untuk membuat pengaduan atas nama Ramlan, karena mereka juga masih satu desa dan satu profesi. Jadi saya menyarankan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Berarti langkah awal mediasi ya, Pak ya? Siap. Profesi mereka apa nih, Pak? Profesi mereka membawa para pengunjung yang ingin berekreasi ke pulau maupun ke pantai yang ada di Pantai Tanjung Tiram. Hingga kini kasus duel antara calon penumpang kapal wisata itu masih dalam penanganan Polsek Labuhan Ruku. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarina TV. Baik pemirsa, itulah tadi informasi dalam Sumut hari ini pagi. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Citra Hasanah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.